بپردازیم به این که طالاب متأثر از متغیرهای بیرونیه. این متغیرها عمدتاً یکیش دره خزره که ما شاهد کاهش سطح Geger dunia. Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali mengatakan bahwa Iran mundur dari Piala Dunia 2026 bukan karena kalah, bukan karena cedera, tapi karena konflik dunia. Dan di tengah kekacauan itu, muncul satu peluang yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. FIFA pastikan Indonesia dapat jalan langit ke Australia. Peluang emas Garuda terbuka. Yang jelas, drama ini baru saja dimulai. Tonton hingga selesai. Dunia sepak bola internasional benar-benar diguncang oleh kabar yang tak terduga. Keputusan yang datang bukan dari lapangan, bukan dari hasil pertandingan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar, geopolitik. Tim nasional Iran, salah satu kekuatan sepak bola Asia yang konsisten, secara resmi menyatakan mundur dari Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah keputusan yang langsung menghebohkan dunia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donyamali. Dalam konferensi yang penuh emosi, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekedar strategi olahraga, melainkan sikap politik dan kemanusiaan. Menurutnya, situasi global yang semakin panas, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, membuat para pemain timnas Iran merasa tidak bisa berpartisipasi secara normal. Bayangkan tekanan yang mereka rasakan. Sepak bola yang seharusnya menjadi hiburan, pemersatu, dan simbol sportivitas, justru kini terseret ke dalam pusaran konflik global. Donyamali bahkan menyebutkan bahwa para pemain sendiri menolak tampil. Mereka merasa tidak mungkin bermain seolah-olah semuanya baik-baik saja, sementara di luar sana terjadi konflik yang memakan korban. Keputusan ini pun langsung menyebar ke seluruh dunia. Media internasional ramai membahasnya. Banyak yang terkejut, tidak sedikit juga yang menyayangkan. Karena bagaimanapun Iran adalah tim kuat. Mereka bukan sekedar peserta biasa. Mereka adalah pesaing serius di level Asia. Namun di sisi lain, keputusan ini juga membuka sesuatu yang tidak terduga. Sebuah peluang. Dan peluang itu jatuh ke Asia. Organisasi sepak bola dunia, FIFA, tidak tinggal diam. Mereka harus segera mengambil keputusan cepat agar kompetisi tetap berjalan seimbang. Dengan mundurnya Iran, satu slot dari zona Asia menjadi kosong. Dan slot itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah melalui diskusi darurat, FIFA akhirnya mengumumkan solusi. Akan ada babak play-off khusus. Lokasinya, Australia. Sebuah mini turnamen yang akan menentukan siapa yang layak menggantikan Iran di Piala Dunia. Dan disinilah cerita mulai menjadi semakin menarik. 3 negara dipilih untuk memperebutkan 1 tiket emas tersebut. Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab. Dan saat nama Indonesia disebut, publik langsung meledak. Ini bukan sekedar kesempatan biasa. Ini adalah peluang langka. Bahkan bisa dibilang peluang yang mungkin tidak akan datang 2 kali. Timnas Indonesia yang selama ini berjuang keras di level Asia, kini tiba-tiba berada di ambang sejarah besar. Menuju Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, langsung memberikan reaksi yang penuh semangat. Dalam wawancaranya, ia menyebut ini sebagai kesempatan emas. Dan memang benar, tidak setiap hari sebuah negara mendapat peluang seperti ini. Masuk ke jalur cepat menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Herdman menegaskan bahwa timnya akan menurunkan kekuatan terbaik. Tidak ada ruang untuk setengah hati. Semua harus total. Semua harus siap bertarung. Karena di hadapan mereka bukan lawan sembarangan. Oman dan Uni Emirat Arab adalah tim yang sudah berpengalaman di level internasional. Namun, Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia sangat pesat. Mental pemain meningkat, kualitas permainan berkembang, dan yang paling penting, kepercayaan diri tumbuh. Begitu kabar ini tersebar, media sosial langsung dipenuhi reaksi dari supporter Indonesia. Ada yang tidak percaya, ada yang berharap, ada yang sudah mulai bermimpi. Mimpi melihat Garuda terbang di Piala Dunia. Tagar dukungan bermunculan. Diskusi panas terjadi di mana-mana. Semua orang punya satu pertanyaan yang sama. Apakah
ini saatnya? Namun, di balik semua euforia ini, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Keputusan Iran mundur bukan sekedar berita olahraga. Ini adalah pengingat bahwa sepak bola tidak selalu berdiri sendiri. Ia bisa terpengaruh oleh politik. Ia bisa terseret oleh konflik global. Banyak pihak yang menyayangkan hal ini. Karena sepak bola seharusnya menjadi jembatan, bukan korban. Namun realitanya, dunia tidak sesederhana itu. Dan kini, Indonesia serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kode keras, Shin Tae-yong balik ke timnas U17. Erick Thohir bocorkan lewat foto misterius. Langsung mengguncang sepak bola Indonesia. Sosok yang selama ini dirindukan kembali terlihat di lapangan latihan. Apakah ini kebetulan atau sebuah pesan tersembunyi? Dan yang bikin situasi makin panas, Erick Thohir justru ikut menyebarkan foto tersebut. Apakah ini sinyal bahwa Shin Tae-yong akan kembali ke timnas Indonesia? Simak sampai akhir, karena jawabannya bisa mengubah masa depan Garuda Muda. Dunia sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Bukan karena hasil pertandingan, bukan karena transfer pemain, melainkan karena sebuah foto. Ya, hanya sebuah foto. Namun dampaknya luar biasa. Foto tersebut memperlihatkan sosok Shin Tae-yong berada di sebuah lapangan latihan yang diduga kuat merupakan sesi latihan timnas Indonesia usia muda. Di dalam gambar itu, terlihat beberapa pemain muda sedang menjalani latihan intens. Atribut timnas Indonesia tampak jelas. Suasana latihan terlihat serius. Dan di tengah semua itu, berdiri sosok yang tidak asing lagi bagi publik Indonesia. Shin Tae-yong. Sontak, foto ini langsung viral di media sosial. Awalnya, banyak yang mengira foto tersebut hanyalah dokumentasi lama. Namun, setelah diperhatikan lebih detail, ada beberapa hal yang membuat publik mulai curiga. Mulai dari kondisi lapangan, perlengkapan latihan, hingga wajah-wajah pemain muda yang terlihat baru. Spekulasi pun mulai bermunculan. Apakah Shin Tae-yong diam-diam sudah kembali? Apakah ada proyek baru yang sedang disiapkan oleh PSSI? Dan di tengah semua pertanyaan itu, tiba-tiba muncul satu langkah yang membuat situasi semakin panas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara mengejutkan memposting ulang foto tersebut di akun media sosial pribadinya. Tanpa caption panjang, tanpa penjelasan, tanpa klarifikasi. Hanya satu unggahan. Namun cukup untuk membuat publik heboh. Banyak yang menilai langkah ini bukan sekadar kebetulan. Dalam dunia komunikasi publik, terutama di level federasi sepak bola, setiap unggahan memiliki makna. Dan repost ini dianggap sebagai kode keras. Kode bahwa sesuatu sedang disiapkan. Kolom komentar langsung dipenuhi berbagai reaksi. Ada yang menyambut dengan penuh antusias. Kalau benar STY balik ke tim muda, ini langkah terbaik buat masa depan. Ada juga yang masih ragu. Ini beneran atau cuma nostalgia? Jangan PHP influence lagi. Namun satu hal yang pasti, nama Shin Tae-yong kembali menjadi pusat perhatian. Bukan tanpa alasan. Selama menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas, disiplin, dan memiliki visi jangka panjang. Ia tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga pada pembangunan fondasi. Mulai dari fisik pemain, mental bertanding, hingga pola permainan modern. Di bawah arahannya, timnas Indonesia, terutama kelompok usia muda, mengalami perkembangan signifikan. Dan yang paling penting, ia berhasil menanamkan mental pantang menyerah. Jika kabar ini benar, maka ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Kenapa?
Karena pembinaan usia muda adalah kunci utama kesuksesan jangka panjang. Dengan kembali ditanganinya tim muda oleh pelatih seperti Shin Tae-yong, maka sistem pembinaan bisa lebih terarah. Talenta muda bisa berkembang maksimal. Regenerasi pemain menjadi lebih jelas. Ini bukan hanya soal satu turnamen, tapi soal masa depan sepak bola Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Langkah Erick Thohir ini juga memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah PSSI sedang menyiapkan proyek jangka panjang? Bisa jadi, ini adalah bagian dari strategi besar untuk membangun generasi emas baru. Apalagi, Indonesia memiliki ambisi besar di level Asia, bahkan dunia. Dan untuk mencapai itu, dibutuhkan fondasi yang kuat dari level usia muda. Meski spekulasi terus berkembang, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Shin Tae-yong. Semua masih sebatas dugaan. Namun justru disitulah menariknya. Karena publik dibuat penasaran, dibuat bertanya-tanya, dan terus menunggu. Apakah ini benar-benar akan terjadi? Ataukah hanya kebetulan yang terlalu dibesar-besarkan? Yang jelas, isu ini telah membangkitkan kembali semangat publik. Harapan terhadap masa depan Garuda Muda kembali menyala. Dan jika benar Shin Tae-yong kembali, maka Indonesia bisa saja sedang memasuki era baru. Era di mana pembinaan usia muda menjadi prioritas utama. Era di mana mimpi tampil di level dunia bukan lagi sekedar angan. Jadi menurut kamu, apakah repost dari Erick Thohir itu benar-benar kode keras? Atau cuma kebetulan? Sebuah pernyataan warga Malaysia yang sesumbar usai kalahkan Indonesia U17 yang membuat panas seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Tanah Indonesia adalah medan kemenangan kami. Apa yang sebenarnya terjadi di balik laga panas ini? Apakah ini sekadar euforia atau benar-benar bentuk kesombongan yang melewati batas? Simak sampai akhir karena cerita ini jauh lebih panas dari yang kamu bayangkan. Pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Malaysia U17 di ajang Piala AFF U17 2026 menjadi salah satu duel paling emosional dalam fase grup. Bermain di kandang sendiri, tepatnya di Gresik, Jawa Timur, publik Indonesia datang dengan penuh keyakinan. Setelah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Timor Leste di laga pertama, optimisme membumbung tinggi. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berjalan ketat. Indonesia mencoba mendominasi permainan dengan penguasaan bola, sementara Malaysia bermain lebih disiplin dan menunggu celah. Dan di menit ke-33, momen yang tak diharapkan pun terjadi. Sebuah serangan cepat dari Malaysia, pertahanan Indonesia sedikit lengah, dan gol! Nama Faris Daniel Fazli langsung menjadi sorotan setelah mencetak gol tunggal yang menentukan kemenangan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga. Stadion yang tadinya bergemuruh perlahan berubah menjadi sunyi. Kekalahan ini bukan hanya soal 3 poin yang hilang, tapi juga soal harga diri, terutama karena lawannya adalah rival klasik Malaysia. Namun, drama sesungguhnya justru dimulai setelah pertandingan selesai. Tak lama setelah laga usai, sebuah akun X bernama @onefootballm memposting pernyataan yang langsung viral. Mereka menyebut bahwa kemenangan ini adalah bukti bahwa Malaysia selalu mampu menaklukkan Indonesia, bahkan di kandangnya sendiri. Kalimat yang paling mengundang reaksi keras adalah, tanah Indonesia sentiasa ditakluk bola sepak Malaysia. Pernyataan ini langsung menyulut emosi publik Indonesia. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk kesombongan yang tidak menghargai sportivitas. Padahal, jika melihat fakta, Malaysia sendiri baru saja kalah telak 0-4 dari Timnas Vietnam U17 di laga sebelumnya. Artinya, kemenangan atas Indonesia bukan berarti mereka tampil dominan sepanjang turnamen. Namun, dalam sepak bola, satu kemenangan besar bisa mengubah narasi. Dan itulah yang sedang terjadi. Dengan hasil ini, Malaysia berhasil naik ke posisi 2 klasemen grup A. Mereka memiliki poin yang sama dengan Indonesia, yaitu 3 poin. Namun unggul head to head, sehingga berhak berada di atas.
Situasi ini membuat persaingan semakin panas menjelang laga terakhir. Indonesia kini berada dalam tekanan besar. Kesalahan kecil di pertandingan berikutnya bisa berakibat fatal. Bagi Indonesia, kekalahan ini bisa menjadi pelajaran penting. Sepak bola bukan hanya soal teknik, tapi juga mental. Tim muda seperti U17 masih dalam proses pembentukan karakter. Dan laga seperti ini justru menjadi ujian sesungguhnya. Apakah mereka akan terpuruk atau bangkit dan membuktikan bahwa Garuda Asia tidak mudah dihancurkan? Dukungan supporter kini menjadi faktor penting. Karena di saat seperti inilah, tim benar-benar membutuhkan dorongan moral. Laga terakhir akan menjadi penentu. Indonesia harus tampil habis-habisan. Tak hanya untuk lolos ke semifinal, tapi juga untuk mengembalikan harga diri yang sempat terusik. Karena dalam sepak bola, balas dendam terbaik adalah kemenangan. Jadi menurut kamu, apakah pernyataan dari pihak Malaysia itu wajar sebagai bentuk euforia kemenangan? Atau justru sudah melewati batas dan tidak menghormati lawan? Dan yang paling penting, apakah timnas Indonesia U17 bisa bangkit dan membungkam semua komentar tersebut di laga berikutnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng tanpa emosi, tapi tetap penuh semangat. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu dukung Garuda. Share ke teman-teman kamu biar makin ramai. Dan tentunya subscribe sekarang juga untuk update terbaru seputar timnas Indonesia.